bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata di dalam sepanjang hari-hari yang kami berhati. Kami percaya bahwa semua hal yang terjadi itu ada di dalam kehendak-Mu. Kami berserah seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami, ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang, ya Tuhan, menyerahkan hati kami di hadapan-Mu, ya Allah. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Kami mau bawa semua syukur kami, Tuhan. Mengangkat hati kami dengan ucapan terima kasih kami kepada Engkau, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami, ya Allah. Bungkus kami dengan darah anak domba, ya Allah, sukacita-Mu dan kehadiran-Mu, urapan-Mu nyata di tengah-tengah kami, ya Allah. Berkatilah kami saat ini, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Angkatlah tangan-Mu dan pujilah Tuhan. Kiranya Ia memberkati Engkau dari tempat-Mu yang maha kudus. Atas
Semua yang tempat hidupnya, Dia yang layak rumah hormat dan pujian, Dia yang layak untuk syukur. Naikkan syukur, naikkan doamu, angkat tanganmu, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Dia memberkati dan Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Buka hatimu, berbicara kepada Tuhan, tinggikan rumahmu, agungkan Dia, sebab Dia yang layak dipuji. Amin. Amin. Yesus, Engkau persembahan kami kepada yang bisa memberi. Betapa syukur dan terima kasih kami yang tak berhingga pada atas pemeliharaan, atas kebaikan, atas semua yang Engkau beri. Tak ada satu pun yang kami cari yang kekuatan kami dan pikiran kami dengan hikmat kami yang terbatas. Semua berasal daripada-Mu, hanya dari-Mu. Haleluya.
berkati. Mulailah angkatlah rohmu, angkatlah jiwamu, angkatlah hatimu. Terima kasih pada Dia. Kasihan turun darimu, minta belas kasihan turun darimu selama ini tidak malu. Amin. Biarlah urapan Allah tercurah tempat ini. Sukacita surgawi terjadi di tempat ini, ya Tuhan. Ada ungkapan syukur yang besar kepada-Mu Tuhan. Persembahan yang berkenan kiranya dibawa oleh umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai katakan amin. Katakan Allah kita luar biasa. Yes. Amin.
Untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kepada firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sangat membutuhkan firman ya Allah, sebab kami sadar banyak hal yang terbatas dari hidup kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan firman-Mu untuk boleh menuntun kami, membawa kami di dalam kebenaran-Mu, membentuk kami seperti yang Kau mau, mendidik, mengajar kami seperti apa yang harus kami lakukan menurut kehendak-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir, bahkan untuk diri hamba, tolong kami. Setiap firman yang keluar tidak kembali dengan sia-sia, yang tergenapi di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk mengembangkan setiap benih firman yang Tuhan percayakan di dalam kami masing-masing. Biarlah apa yang kami kerjakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kuasai hati dan tempat ini, kuasai pikiran kami, dan setiap pekerjaan jahat yang bukan daripada Tuhan, kami tolak keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu Tuhan kami butuh, pertolongan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Semua yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan terlalu sangat baik bagi kita. Kadang-kadang kita tidak berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, tapi Tuhan selalu siap. Tuhan selalu sediakan. Ya, Tuhan beri yang terbaik untuk hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan belajar untuk mengerti sikap terhadap kedatangan Tuhan Yesus kembali. Minggu kemarin kita sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Agung, bagaimana kita belajar tentang tanda-tanda terhadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu ini kita belajar bagaimana sikap kita terhadap kedatangan. Artinya sebelum Tuhan Yesus datang, bagaimana sikap kita, bagaimana kehidupan kita selama kita menanti kedatangan Kristus ini. Ya, sikap kita. Kadang-kala
Saudaraku, kita mengabaikan tanda-tanda, kita mengabaikan nasihat yang firman sampaikan kepada kita. Kita abaikan karena kita merasa sudah biasa saja seperti itu. Apalagi kan kemarin kalau Bapak Ibu saudara melihat tayangan-tayangan yang disampaikan oleh Pak Agung, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang memprediksi salah dari firman Tuhan sehingga mengakibatkan banyak orang yang tewas, ya, karena salah dari kebenaran firman Tuhan. Melihat bagaimana mereka melihat bahwa oh ini akhir zaman, oh ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, lalu mereka mati bersama-sama, mati beramai-ramai. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat keliru yang dilakukan oleh banyak orang hari-hari ini. Saudara, kita harus memahami bahwa kematian yang Tuhan maksudkan selain daripada kematian fisik, yang paling kita utama adalah kematian secara rohani. Ya, jadi jangan saudara kita cepat oh itu karena akhir zaman, lalu kemudian ada penyesat, ya, lalu penyesat itu yang kita melihat bahwa oh mereka ini yang tidak beres, mereka yang tidak benar. Tapi saya mau katakan saudaraku, kalau kita sendiri sudah menerima firman Tuhan dan kita tidak melakukan dalam kehidupan kita, maka saya sudah tidak juga sesat. Ya, sekali lagi. Kalau saudara menerima firman Tuhan, apalagi itu berulang-ulang saudara dapat, saudara terima. Tapi saudara tidak melakukan, maafkan saya, saudara kita juga sesat. Kenapa saya katakan kita sesat? Karena kita tidak tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Penyesat itu terjadi karena mereka tidak tunduk kepada otoritas firman. Mereka tidak tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kenapa Iblis dibuang ke bumi, ke bawah bumi? Karena berontak, tidak tunduk pada otoritas. Sehingga dia harus dibuang. Oleh sebab itu saudara, kita pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut iblis. Sekali lagi, kita pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut iblis. Kalau kita pengikut Yesus Kristus, maka setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, harus kita berani untuk mengerjakan, sekalipun itu akan sakit untuk diri kita. Aku tahu, 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan memang bermanfaat untuk apa? Mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itu adalah firman Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Dan Tuhan tidak mau kita binasa. Kenapa Tuhan tidak mau kita binasa? Maka saudara lihat pembuktian Tuhan mati bagi kita. Tuhan mati kaisar bagi saudara dan saya. Karena dia tidak mau kita binasa, dia mengambil kebinasaan itu. Nah oleh sebab itu kalau sampai kasihnya begitu besar telah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, lantas kita tidak menghormati pengorbanan Yesus Kristus. Kita siapa? Halo? Kita siapa? Bukankah kita sama dengan pemberontak itu? Halo? Bukankah kita sama dengan pemberontak itu? Hari ini kita belajar Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana sikap terhadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa di mana saudara berada hari ini, tentu saudara ingat tentang sebuah pepatah, sedia payung sebelum hujan. Ya, kalau kami dulu SD diminta sama guru siapkan peribahasa pepatah gitu. Ayat ini yang paling sering diutarakan oleh bapak. Sedia payung sebelum hujan. Nanti ada teman-teman bilang, kok sedia payung baru hujan sudah turun-turun. Iya kan? Seperti itu. Apa maksud sedia payung sebelum hujan? Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kita harus siap. Bukan siap untuk hari ini saja, tapi hari ke depan, jauh ke depan. Kita harus siapkan itu, saudara-saudara. Maka
mengikuti firman Tuhan dan harus ada respon kreatif dari diri kita tentang firman Tuhan itu, saudaraku. Maka kita bisa mengalami perkembangan, kita bisa mengalami pertumbuhan. Tetapi kalau kita hanya duduk pasif, dengar saja, apalagi kalau firman Tuhan itu agak keras, sudah keras, sudah lembut lah. Firman Tuhan, firman Tuhan. Biasanya kalau firman Tuhan sedikit memanaskan telinga, maka kita mulai mengalihkan pikiran kita. Ya. Tapi kalau firman Tuhan yang sampai menyenangkan telinga kita, bukan telinga lebar-lebar itu loh. Pasang telinga baik-baik. Nah ini dia, ini yang saya mau. Ya. Tapi kita tidak seperti itu, saudaraku. Selaku anak-anak Yesus, kita tidak seperti itu. Ya, sebagai anak-anak Yesus, kita tidak seperti itu. Justru Tuhan tidak mau kita seperti kanak-kanak. Oleh sebab itu Tuhan begitu tegas, disiplin untuk setiap kita selaku pengikut ini. Kenapa? Saudara harus ingat bahwa saudara di muka bumi ini adalah perpanjangan tangan daripada Yesus Kristus. Saudara adalah duta-duta kerajaan Yesus Kristus. Dan saudara yang harus menyatakan kebenaran itu kepada dunia ini. Amin. Tapi kalau saudara sendiri tidak bisa menyatakan benar dalam dirimu, bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran itu kepada dunia sana? Kalau kita tidak bertunduk dan taat kepada firman Tuhan, bagaimana kita bisa menyampaikan firman itu semua? Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus menyiapkan segala sesuatu sebelum itu terjadi. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat beberapa poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Mau ya? Oke. Terima kasih. Sikap terhadap kedatangan Yesus kembali. Karena kemarin kita belajar tentang tanda-tanda terhadap kedatangan Yesus, hari ini kita belajar tentang sikap. Sikap berbicara untuk siapa? Untuk diri kita atau untuk orang lain? Untuk kita ya. Berarti kita punya bagian ya, bukan orang lain ya. Dan hari ini teman-teman kita belajar, kita lihat diri kita. Kita tempatkan firman itu. Tempatkan diri kita dalam firman itu. Jangan oleh orang lain yang kita tempatkan. Kalau kita bilang, oh itu dia. Jangan seperti itu, saudara. Tempatkan dirimu di dalam firman Tuhan. Ya. Bisa tunjuk naikkan. Oke. Ya. Kita lihat ini Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan Matius pasal 25 ayat 46. Panjang sekali. Ya. Nah, saya berharap ini saudara baca di rumah ya. Nah, oke, bisa ya. Nah, dari pembacaan ini kita akan pelajari 5 sikap yang harus mewarnai kehidupan kita di masa sekarang dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu, dari pembacaan ini Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan Matius pasal 25 ayat 46, kita dapat belajar ada 5 sikap yang harus mewarnai kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Oh, sorry, lupa. Oke. Yang pertama, saudara, hidup dengan berjaga-jaga. Next. Untuk menjelaskan sikap ini, Yesus mempersamakan sifat dari kedatangannya seperti sifat dari kedatangan air bah pada zaman Nuh, yaitu terjadi secara mendadak. Saudara tentu ingat cerita Nuh, bagaimana Nuh membangun bahtera di atas gunung. Kalau kita lihat secara sistem manusia kan, wah itu orang nggak beres, orang senewet ini. Masa bangun bahtera, bangun perahu di atas gunung, baru airnya di mana begitu loh. Biasanya kalau orang membangun bahtera tentu di pinggir-pinggir pantai ya. Jadi kalau selesai tinggal tarik dengan tali, alas kayu-kayu, dorong, bos sampai di laut begitu. Tapi ini di atas gunung. Kira-kira kasih turun bagaimana? Ya? Saudara melihat keadaan itu pada saat itu
yang sedang Tuhan katakan kepadamu. Kenapa? Aku tidak tahu, yang hanya tahu Bapa. Ya, lalu mereka mempersalahkan Yesus lagi. Kalau begitu kan bukan Tuhan. Nah ini dia. Seringkali kita menyatakan kebenaran menurut maunya kita, bukan tunduk pada firman Tuhan, tapi menyatakan berdasarkan logika kita, pikiran kita. Itu yang seringkali membuat kita kacau terhadap kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga saudara sadar, kalau kita yang terus mau mengatur firman Tuhan, karena kita tidak akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengalami pertumbuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mengatur firman. Kita mau firman berjalan menurut maunya aku loh gitu. Seharusnya kita tunduk pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang kita kerjakan. Oke. Nah, Bapak Ibu yang sekalian, Yesus berkata bahwa pada zaman dulu yaitu sebelum air bah, orang hidup dengan mengubah apa? Hawa nafsu, hidup kedagingan, hidup lalu dalam hawa nafsu. Akibatnya mereka tidak mengetahui tanda-tanda kedatangan air bah yang disampaikan Allah dengan menyuruh membangun bahtera di atas gunung. Maka saya katakan, kalau mereka memahami isi hati Tuhan, pasti mereka akan bertanya, Tuhan maksudnya apa? Kenapa engkau menyuruh membangun bahtera di atas puncak, di atas gunung? Tapi karena kehidupan mereka dipenuhi dengan hawa nafsu, mereka tidak peduli tanda-tanda itu. Mereka tidak peduli. Kalau hari ini saudara melihat begitu banyak tanda-tanda yang sudah menyatakan akhir zaman dan kita sudah ada di dalam akhir zaman. Tapi saya mau katakan kita juga masih tidak peduli, saudara. Minggu kemarin bulan merah, bulan darah, itu salah satu tanda akhir zaman. Dan itu akan berulang-ulang. Tapi itu salah satu tanda juga. Bahwa bumi semakin kuat. Kita semua luar biasa mencari tahu masalah itu bulan itu bagaimana. Kita hanya cari tahu, tapi kita tidak melihat kepada firman Tuhan apa maksud tanda ini. Ya, kita tidak mau tahu semua. Kita nggak peduli. Padahal harusnya sebagai anak-anak Tuhan, justru kita harus lebih hati-hati. Maka dikatakan sedia payung sebelum hujan. Setiap tanda yang saudara tahu harusnya saudara pelajari. Dan saudara bergantung kepada Tuhan. Betapa pentingnya hal ini. Dalam Matius pasal 24 ayat 22 berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu apa? Tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga. Ya. Poin pertama dari 5 sikap yang kita pelajari. Yang pertama, kita hidup dengan berjaga-jaga. Saudara, kata berjaga-jaga artinya jangan tidur, tetap apa? Terjaga. Jangan tidur, tetap terjaga. Wah, kalau begitu kita salah tidur bahaya. Berbahagia mereka yang susah tidur, kan begitu? Ya tidak seperti itu, saudara. Karena ini kita berbicara bukan hal jasmani, ya, bukan hal jasmani, saudara. Kalau kata tidur, bicara tentang tertidur secara rohani, karena hidup mengabaikan apa? Keberusahaan. Kita tidak boleh tertidur. Kita tidak boleh abaikan kehidupan kita. Kita izinkan masuk di dalam dosa. Itu tidak boleh, saudaraku. Tapi kita harus berjaga-jaga supaya kita jangan hidup di dalam dosa itu. Maka saya katakan saudara ingat, kalau saudara firman Tuhan saudara kepada saudara berulang kali dan saudara abaikan, maafkan saya. Kemana saudara sudah sesat. Kalau saudara tidak mau bertobat dan saudara tidak mau serius, firman Tuhan berkata berbau. Ya, jadi beban kita. Kalau saudara beban, susah.
Firman Tuhan datang untuk kita, bukan untuk orang lain. Jangan pernah pakai firman Tuhan untuk menembak seseorang. Jangan. Setiap firman Tuhan datang untuk diri kita. Jangan kita pakai firman Tuhan untuk si A, si B, si C. Jangan. Justru tindakan kita itu menunjukkan bahwa kita tidak kenal Kristus. Kita sedang mengenal firman Tuhan. Dan kita bukan pengikut Kristus. Ya, kita bukan pengikut Kristus. Oke, next. Kita bersama lanjutkan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai 7. Di dalam pembacaan ini menjelaskan, Paulus menjelaskan bahwa orang yang berjaga-jaga adalah orang yang sadar dan yang tidak tertidur, karena hidup di dalam segala pendosanya sadar dan tidak tertidur. Jadi kita berjaga-jaga harus kita sadar. Kalau di depan ada lubang, ya kita jangan masuk. Apalagi kita masuk dalam lubang yang sama berulang-ulang kali, betapa bodohnya. Lebih pintar itu bilang apa? Kedelai keledai ya. Iya kan? Kalau masuk lubang dalam lubang itu siapa yang masukkan itu? Saudara kan lebih pintar daripada hewan itu. Kalau kalian jatuh dalam lubang, jangan lagi terulang kali jatuh lagi dalam lubang yang sama. Harus kita bisa menghindar. Artinya kita harus sadar dan tidak tertidur. Kita harus berjaga-jaga. Tentu setelah ingat satu firman kata bahwa iblis itu apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya apa? Apa dia kerjakan? Dia berputar menyelidik diri kita. Setiap saat, jangan saudara berpikir bahwa saudara berpikir tidak setan. Ada. Nah, saudara perhatikan bahwa setan selalu mencari celah. Kalau saudara mendengar firman Tuhan lalu saudara ngantuk, itu sebenarnya setan yang membuat roh ngantuk untuk Anda. Dan setan peringat, saya katakan kau keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Ya. Jika kita sedang mendengar firman Tuhan dan pikiran kita melayang-layang, saudara sedang membuka celah. Tapi setan sudah bekerja dalam dirimu. Maka sistem yang saya pakai pada saat saya membaca firman Tuhan, saya mengeluarkan suara. Saya ambil patokan dari Roma 10 ayat 17. Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Waktu saya membaca dengan mengeluarkan suara, saya akan mendengar firman Tuhan, akan menyembuhkan iman saya. Waktu saya membaca firman Tuhan dengan mengeluarkan suara, maka situ ada kuasa yang keluar. Sehingga roh jahat tidak dekat dengan saya, dia akan jauh. Tapi coba kalau saudara baca, ada dalam hati, tiba-tiba sudah amin. Dia kok aminnya kapan? Kenapa ngantuk tiba-tiba? Kadang-kadang bisa sampai tahun-tahun, ulang-ulang begitu. Bacanya tidak tahu kemana. Sudah nanti baru besok lagi. Nah ini dia. Nah, tapi kalau saudara cuma baca dengan mengeluarkan suara, artinya saudara sedang memakai otoritas kuasa yang ada pada mulut bibirmu, maka si jahat itu lari dari dirimu. Maka mulutmu punya kuasa. Jangan sembarang berbunyi. Biasa orang berkata, mulutmu apa? Harimau. Saya belum mengerti itu seperti apa. Mulutmu harimau. Maksudnya? Ada yang bisa jelaskan? Mulutmu harimau apa? Ya? Setiap perkataan kita besok apa? Bisa menerangkan kita kembali sampai harimau ya? Iya, begitu kan maksudnya? Coba saudara kita dengar. Jangan kita seperti itu, ya. Jadi saudara ingat, sadar dan tidak apa tertidur. Dengan kata lain, Yesus mengajar kita senantiasa hidup menjaga kekudusan dan tidak membiarkan hawa nafsu membutakan mata hati. Sehingga dengan demikian kita dapat membaca tanda-tanda zaman.
Ya. Jadi kalau saudara kita tertidur, mata hati kita tertutup, kita tidak bisa melihat tanda-tanda itu. Jadi orang cuma ikut Quran saja, oh begini, kan kita tidak paham dengan sesungguhnya. Lingkungan kita sedang mengalami tekanan, hambatan, kita pura-pura tidak tahu, atau memang tidak tahu. Makanya saya berharap saudara-saudara dimanapun saudara berada, setiap hari saudara berdoa untuk lingkunganmu, karena itu tugasmu. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara tempatkan saudara berdoa untuk lingkunganmu. Sebab firman Tuhan berkata, di mana engkau hadir untuk membawa kesejahteraan bagi tempat itu. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara kita ambil bagian sebagai duta kerajaan Allah untuk menyatakan kasih Kristus di mana kita berada, dan kita mulai membersihkan lingkungan itu supaya kita tidak hidup di dalam dosa, ya, dan tidak kegelapan dosa. Dan kadang-kadang kita juga egois. Kita lihat lingkungan kita begitu banyak dosa yang terjadi, kita pura-pura tidak tahu. Ya, kita kompromi. Kita aku usaha mereka, kita campur biarkan yang mereka. Tapi kasih kata fungsimu sebagai anak Tuhan tidak berfungsi. Otoritas yang Tuhan taruhkan pada saudara tidak berfungsi. Sayang, ya sayang loh kalau gitu. Tugas kita bersama saudara, bukan tugas bapak pendeta. Ulama saya berkata, tugas kita sama selaku anak-anak Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu bagian kita. Next. Yang kedua, saudara. Kalau tadi berjaga-jaga, yang kedua kita hidup dengan sikap apa? Bersiap sedia. Bersiap sedia itu saudara ingat prajurit, betul kan? Kalau komandan perintah untuk dia selalu apa? Siap. Bisa tidak bisa? Siap, gil. Harus siap. Mana gil kan? Gil calon ini lah. Ya, polisi loh gitu. Jadi kalau polisi, prajurit itu selalu siap. Siap tidak siap selalu siap. Tapi saudara saya mau katakan, saudara juga prajuritnya Yesus Kristus. Iya kan? Saudara juga prajuritnya Yesus Kristus. Siap tidak siap saudara harus siap. Ya, siap tidak siap saudara harus siap. Kecuali kalau saudara tidak merasa bahwa saudara prajuritnya Yesus, ya oke lah. Kecuali, nah, saya garis bawahi lagi. Kecuali saudara tidak sadar bahwa saudara adalah prajurit Yesus, oke. Saudara pura-pura tutup mata saja. Tapi kalau saudara sadar bahwa Yesus tebus saudara menjadi prajuritnya, harusnya saudara siap. Baik tidak baik, saudara harus iya. Jangan saudara katakan baik tidak baik, baik sudah baik, karena kupang lebih baik. Bukan itu maksudnya. Oke. Iya. Jadi kita prajurit next. Nah, saudara lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 44 sampai 51. Di sini bercerita tentang dua hamba yang diberi tanggung jawab untuk memberi makan kepada para pegawai. Sementara itu sang tuan pergi tanpa memberitahukan kapan ia kembali. Saudara harus lihat bahwa firman Tuhan ini mengajarkan seperti itu kepada kita. Saat ini sang tuan kita sedang pergi, tapi dia memberikan kepercayaan kepada saudara dan saya. Sebagai duta-duta kerajaan Allah, Tuhan memberikan kepercayaan kepada saudara dan saya di muka bumi ini. Saudara jangan acuh. Ya, saudara jangan acuh. Apalagi saudara yang punya talenta dan saudara tidak mau mengembangkannya. Ya, saudara jahat loh. Tahu nggak? Saudara punya talenta, saudara nggak kembangkan, saudara jahat. Ya, jahat di mata Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Hamba pertama tetap melakukan tugasnya walaupun sang tuan tidak mundur kembali. Ini perbedaan dua hamba. Hamba yang pertama
dia tetap taat, dia tetap setia, dia melakukan tugasnya. Sekalipun jalan Tuhan. Kalau kita lihat kepada hewan-hewan, hewan apa yang tetap setia dan taat, mengerjakan pekerjaan sekalipun tidak Tuhan, apa itu? Apa? Hewan apa? Dari firman Tuhan juga mengajarkan. Hewan apa? Semut. Hewan yang paling kecil. Semut. Imut-imut itu. Semut merah, salah. Semut. Ya kan? Tidak ada pemimpinnya, mereka bekerja siang dan malam. Mereka bekerja, mengambil makanan, simpan di lumbungnya, mempersiapkan hari-hari susah untuk mereka. Mereka mempersiapkan semuanya. Mereka tidak berharap satu sama lain. Di dalam kerjasama karena bangun harap, tidak mau petunjuk. Harusnya kita malu. Kalau sampai firman Tuhan, belajarlah dari semut. Harusnya kita malu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sebab kita diciptakan mulia, serupa dan segambar dengan Tuhan. Belajar dari semut. Coba. Banyak hal yang harus kita sadari, banyak hal yang harus kita rubah, saudara. Ya, kita harus rubah. Hidup dengan bersiap sedia. Nah, saudara perhatikan, hamba kedua di dalam ayat tersebut berkata, Tuhan pun tidak datang lalu ia mulai apa? Memukul hamba-hamba lain dan akan hidup bersama apa? Pemabuk-pemabuk. Sebenarnya kalau kita juga tidak bertanggung jawab kepada firman Tuhan, maka kita punya hidup seperti ini. Kita mengambil keuntungan dari orang lain, kita mengorbankan orang lain, kita hidup di dalam dosa, di dalam hawa nafsu kita memuaskan hasrat kita dengan dosa-dosa. Saudara tahu masalah akan ditebus dengan darah anak domba Allah. Kalau saudara sadar bahwa saudara punya nilai hidup adalah senilai kematian Yesus di atas kayu salib, berulang kali saya katakan, harusnya saya malu kalau saya hidup di dalam dosa itu. Harusnya saya malu kalau saya tidak tunduk dan taat kepada firman Tuhan itu. Karena hidup kita senilai kematian Yesus di atas kayu salib, bukan main-main loh. Yesus bayar kita dengan darahnya, bukan dengan emas perak. Emas perak bagi Yesus tidak ada artinya, saudara. Ya, dia banyak saudara dan saya sangat bernilai, saudara. Kalau Tuhan melihat kita sangat bernilai, kenapa kita tidak menghargai hidup kita, saudaraku? Kenapa kita tidak menghargai hidup kita? Kalau saudara menghargai hidupmu, jangan bawa hidupmu masuk dalam dosa. Jangan saudara cuma menghargai hidupmu dalam hal kutip negatif, memuaskan hawa nafsu, melakukan kesenangan-kesenangan dunia yang saudara tekankan dalam hidup. Bukan itu. Tapi bagaimana saudara bisa melihat hidupmu tidak boleh membawa hidupmu masuk di dalam dosa. Tapi saudara harus hidup di dalam kekudusan, sebab saudara bernilai. Ya, saudara bernilai. Di dalam Matius pasal 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, selalu standby ya. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi hari ini mari kita jangan santai. Ya. Kalau saya belajar bahwa setelah 30 tahun mengasihi Kristus, saya yang tadinya tidak mengenal pribadi Kristus, dan tiba-tiba Yesus bisa mengangkat saya dari sampah. Ya, Yesus mau saya keluar dari sampah dan mempercayakan saya terlibat dalam pelayanannya. Saya sangat menghargai, saya sangat menghormati karunia itu dalam hidup saya. Maka saya tidak suka ibadah, saya tidak suka pelayanan main-main. Saya tidak suka kita punya pelayanan berdasarkan pikiran kita, tapi kita kembali kepada Alkitab. Kenapa saya melihat anugerah itu begitu mahal? Ya, mahal saudaraku. Harus kita menghormati itu, harus kita menghargai itu. Anugerah yang saudara terima, jangan hanya kita dikatakan.
Kalau sering ketemu banyak orang suka berkata, iya Pak, saya sangat bersyukur Tuhan tolong saya. Jadi saya berharap hidup seperti ini. Saya harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara lihat dia berkata dengan saya, wah wajahnya serius sekali. Bahkan ada yang sampai menangis. Dan besok saya lihat lagi hidupnya kembali lagi. Di sini tidak, di sana ada. Ya. Saudara-saudara berjanji pada diri saudara boleh bohong dan saudara tidak bohong kepada Tuhan. Kenapa? Karena sadar kan dirimu dibayar Tuhan sama Tuhan dan dirimu milik Tuhan. Jadi kalau kita berbohong pada diri kita sendiri, itu kita sedang berbohong kepada pemiliknya. Ingat, kita berbohong pada diri kita, sebenarnya kita sedang berbohong kepada pemiliknya. Kecuali kalau saudara sudah pemiliknya Tuhan saudara bukan itu baik. Ya, kalau saudara sadar bahwa saya itu miliknya Tuhan, maka saya harus mengawal diri saya. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 itu, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah baik Allah. Kalau saudara mengerti bahwa tubuhmu adalah baik Allah, maka saudara harus menjaga baikmu. Kenapa? Karena yang tinggal dalam baik itu adalah Allah. Kalau saudara berbohong pada diri itu, saudara sedang menipu pemiliknya. Bisa saudara menipu pemiliknya? Tahu? Saudara sedang menipu Tuhan? Bisa? Tidak. Jangan saudara. Jangan saudara buat dirimu menjadi musuhnya Tuhan. Jangan. Jangan saudara. Selagi kesempatan berbalik. Selagi ada kesempatan berbalik. Ya. Kalau Tuhan sudah panggil saudara tidak bisa minta ampun lagi. Saudara bisa Tuhan ampun saya tidak bisa. Orang berdoa untuk saudara pun tidak bisa saudara. Selagi saudara masih hidup, ini kesempatan. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Dan hidup kita harus jadi berkah, saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan waktu. Karena waktu itu kita tidak tahu sedetik ke depan seperti apa, kita tidak tahu, saudaraku. Saudara bisa melihat banyak contoh. Hari ini saya ketemu tiba-tiba pulang 5 menit, dia pergi. Itu banyak sekali terjadi, saudara. Harusnya kita sadari akan hal ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita jangan disia-siakan. Amin, saudara. Next. Kemudian Tuhan pulang pada waktu yang tidak diketahui oleh mereka. Ini cerita tentang dua sahabat tadi. Sang Tuhan mendapatkan hamba yang pertama sudah melakukan tugasnya. Sedang hamba kedua apa? Melalaikan kewajibannya. Ya saudara, kalau melalaikan kewajibannya, kalau saudara tahu ada jadwal, saudara pura-pura tidak tahu, ini selalu saudara melalaikan. Gitu. Ini contoh ya. Saudara punya PR, tapi saudara tidak mau kerjakan PR. Berarti saudara lalai. Ya, di dalam pekerjaan saudara punya tugas, saudara tahu tapi saudara tidak mau kerjakan, berarti saudara lalai. Ini dia. Kita lebih suka melalaikan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kita lebih suka berjalan dengan cara pikir kita. Ya, melalaikan. Kasihan. Ya, melalaikan kewajiban. Akibatnya, maka saya bilang saudara jangan jahat di mata Tuhan. Kalau hari ini saudara hidup jahat di mata Tuhan, tempatmu api neraka. Tidak ada cerita lagi. Dan saudara tidak mau bertobat dan saudara tidak mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, tempatmu neraka. Ya, tempat neraka. Artinya saudara yang membuang karunia itu. Saudara yang tidak menghormati anugerah itu. Ya. Saudara boleh baca Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Coba tolong saya agak cepat bisa. Kalau satu membacanya.
Ya. Halo. Sebagaimana ayat 1, dalam langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah, mengakhiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Cukup jelas ya. Kali lagi Bu, ada apa? Jagalah langkahmu, Jagalah langkahmu. kalau engkau berjalan ke rumah Allah, Kalau kau berjalan ke rumah Allah, mengakhiri untuk mendengar menghakimi untuk mendengar adalah lebih baik adalah lebih baik daripada mempersembahkan daripada mempersembahkan korban yang korban dilakukan oleh orang-orang bodoh, yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. bahwa mereka berbuat jahat. Jadi seringkali kita masuk ke rumah Tuhan yang membawa persembahan dengan tujuan supaya Tuhan menghapus dosa kita, supaya dengan tujuan Tuhan memberkati kita, Tuhan menyembuhkan kita. Saudara mengatakan saudara jahat kepada Tuhan. Masuk ke rumah Tuhan yang hati bersih, masuk ke rumah Tuhan yang tujuan mendengar firman Tuhan. Maaf, sama juga dengan hamba-hamba Tuhan banyak kali kita tidak sadar dalam pelayanan-pelayanan kita. Kalau ada orang memanggil kita untuk berdoa karena anaknya sakit dan sebagainya, kita suka datang dengan tanda kutip pikiran yang negatif. Wow, saya dapat berkat lagi. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, berkat pun hilang, saudara. Ya, dan tidak ada kuasa menyertai saudara. Saya sangat berharap hamba-hamba Tuhan di tempat ini, terutama para gembala-gembala besar, serta anggota kesambung memanggil saudara berdoa karena mereka sakit, karena mereka punya masalah. Saudara berdoa dengan kasih Kristus, jangan memiliki pikiran yang negatif, tapi kasih Kristus yang saudara membagikan kepada mereka. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan terjadi pada saat saudara berdoa untuk mereka. Kasih Kristus tidak punya niat yang lain. Ya, sesuai yang lebih baik masuk rumah Tuhan, jangan punya pikiran yang negatif. Kalau bagi saya percobaan itu kewajiban kita aja, ketaatan kita, kesetiaan kita. Karena Tuhan tidak pernah miskin, saudara tidak memberi, Tuhan tidak pernah miskin. Ya, Tuhan tidak pernah miskin. Jadi mari kita masuk rumah Tuhan dengan pikiran, dengan tujuan yang positif. Ya, jangan punya tujuan pikiran yang salah. Oke. Yang ketiga, saudara, hidup dengan apa? Bijaksana. Dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, Yesus mengumpamakan hidup kita seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tentu saudara sudah dengar cerita ini kan? Ya, seringkali kita mendengar di sekolah minggu juga, di pemuda, tentu sudah tahu cerita ini. Dalam ayat 3 dan 4, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Itu yang dari saya katakan kekasih Kristus. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, jangan cuma ikut begitu sudah. Kalau firman Tuhan sampai sini, saudara juga sampai di sini, jangan. Tapi kita lihat jauh ke depan lagi. Jadilah wanita yang bijak, mempersiapkan ke depan. Saudara tahu kenapa seringkali saudara tidak bisa meresponi firman Tuhan yang benar? Saya juga pelajari kenapa sih begini? Karena sesungguhnya kita tidak pernah membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan bagi kita biasa-biasa saja. Ya, kita tidak anggap bahwa itu Yesus yang sedang berbicara kepada kita. Jangan biasa-biasa saja, saudara. Kita tidak butuh. Tapi kalau saudara membangun hubungan yang intim dengan Yesus Kristus secara pribadi, maka itu akan menjadi satu kehausan, menjadi satu kelaparan untuk kita terus dekat dengan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan akan kepada kita tidak akan pernah puas. Begitu
terima firman Tuhan, kita akan berpikir jauh lagi Tuhan, apa lagi Tuhan? Apa lagi yang Tuhan sampaikan? Kita mau belajar. Tapi karena kita tidak punya hubungan yang intim, makanya jadi begitu, saudara. Dan Bapak, kita orang capek, kita bekerja, ada banyak sekali pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ya, kalau saya pergi pagi jam 8, nanti pulang sampai jam 7 malam, baru pulang. Tidak ada waktu. Saudara punya pikiran yang membuat tidak ada waktu. Bukan orang lain, saudara. Bukan pekerjaan lo, tapi pikiran lo yang membuat saudara tidak punya waktu. Dengar yang baik-baik. Pikiranmu yang membuat saudara tidak punya waktu. Bukan karena pekerjaanmu. Bukan karena waktu itu. Tapi pikiranmu. Saya suka berbagi dengan beberapa hamba. Saya mengatakan bahwa memang tanggung jawab itu juga mempermuliakan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi kita harus mengutamakan Tuhan lebih daripada semua tanggung jawab kita. Pekerjaan, berkat, pribadi kita utamakan Tuhan lebih. Bukanlah kita lagi senang kalau kita mau kasih yang bagus gitu. Jangan, itu bohong. Nah oleh sebab itu waktu lu pergunakan. Dalam kesibukan dari jam 8 sampai jam 7 malam. Saya percaya jam 8 jam 9 saudara punya waktu 3 menit deh. Saudara bisa berdiam diri dan saudara melakukan doa hati kepada Tuhan. Saudara berdiam sebentar, berkata Yesus Kristus anak domba Allah, kasihani aku. Saudara diam. Saudara tidak perlu berbicara tentang pekerjaanmu, tidak perlu saudaraku. Tapi saudara naikkan hatimu. Artinya saudara membangun hubungan secara pribadi dengan Kristus. Maka saudara akan mendapatkan satu kekuatan yang tidak pernah kita duga. Maka saudara akan menerima hikmat yang saudara tidak pernah sangka. Kemudian mungkin pukul 2, jam 9, jam 11 lagi saudara diam 3 menit lagi. Saudara lakukan hal itu. Maka saya mengatakan saudara punya waktu nggak untuk Tuhan? Punya tidak? Punya. Oh, pikiran kita kan yang membuat kita tidak punya waktu, saudara. Ya. Saya sendiri menyiapkan firman Tuhan. Setelah saya berdoa dan sebagainya, saya berhenti juga berdoa. Saya duduk, saya naikkan doa spesial untuk Tuhan. Seperti itu, saudara. Karena menyiapkan firman Tuhan itu pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau saudara penghotbah pasti tahu menyiapkan firman Tuhan kan gak main-main, butuh waktu panjang begitu. Karena kita tahu janji Tuhan apa yang harus kita sampaikan, bukan asal gitu, enggak. Dan butuh waktu, butuh hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya tadi bisa berbagi, saudara ayo pergunakan waktu itu. Kalau waktu itu milik Tuhan, ya jangan pernah katakan tidak. Karena saya terjaga, saudara. Dan itu jam berapa? Jam 3 kah? Jam 1 malam? Saya berusaha, umpamanya jam 11 saya berusaha tidur, 15 menit saja saya sudah tertidur, sudah baik, karena saya sangat senang. Tapi pada waktu terjaga, saya bergunakan waktu itu membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, langsung saya membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap saat saya lakukan seperti itu, karena saya butuh Tuhan. Saudara bisa belajar dari hal itu. Oke, next. Ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang dimaksud oleh Yesus dengan kata berjaga-jaga di sini adalah bersikap apa? Bijaksana. Yaitu berpikir jauh ke depan, seperti wanita bijak. Dan 5 wanita yang bijak tidak seperti wanita yang bodoh. Ya. Wanita bijak berarti membawa pelita, mereka juga membawa buli-buli yang berisi minyak. Nah, 1 Timotius perbandingannya 1 Timotius 4, pasal 4 ayat 8, hidup jangan hanya mencari berkat jasmani untuk masa kini dan tidak peduli kedewasaan rohani, kedewasaan rohani yang berguna baik untuk hidup masa kini maupun untuk hidup di masa akan datang.
Jadi saudara, kembali lagi saya ingatkan, masuk rumah Tuhan bukan untuk mencari berkat. Ya, aktivitas pelayanan kita bukan untuk berkat. Ya, bukan untuk berkat. Pelayanan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mencari berkat. Berulang kali saya katakan berkat itu apa? Bonus. Saudara yang masih muda dengan berkat, pasti saudara berkat. Kalau saudara mau belajar tentang berkat, tanya Pak Agung ya. Penawaran berkat untuk Pak Agung banyak sekali. Tapi Pak Agung tahu bahwa ini bukan punya saya dan ini punya saya. Kalau Pak Agung sudah dapat firman dari Tuhan dan Pak Agung tidak hidup takut akan Tuhan, kata orang Jerman, Pak Agung itu kacau. Ya kan? Dan banyak tentu saudara juga memperoleh hal-hal seperti itu di dalam pekerjaan-pekerjaan di dunia ini. Kadang-kadang ketemu sahabat-sahabat mereka bilang, apa betul kan ini kalau itu tidak kasih keliti-keliti itu terus sebuah proyek. Ya karena pikiranmu seperti itu, maka jadilah seperti itu. Tapi kalau pikiranmu bergantung kepada Tuhan, maka saudara tidak perlu pakai keliti. Kalau memang Tuhan izinkan itu untuk saudara, tetap milik saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Nanti kita. Ya. Kalau saudara sedang berusaha, bekerja, entah saudara buka usaha apa saja, saudara bangun pagi, saudara punya pikiran Tuhan, saya percaya berkat itu tercurah ke saya hari ini. Dengan iman itu, saudara akan melihat berkat itu. Tapi kalau butuh bangun hari ini saya berkati tidak ya. Lalu beberapa hari ini sepi-sepi ya. Kira-kira nanti hari ini ada berkat tidak ya. Jadi berarti saudara meragukan apa yang Tuhan sediakan kepada saudara. Kan kalau saudara berpikir positif bahwa berkat itu bonus, jangan saja. Yang penting saudara melakukan hal yang benar, berjalan dalam yang benar, maka saudara akan menerima kebenaran itu berkat melimpah untuk saudara. Amin. Tempat pekerjaan juga seperti itu loh. Ingat ya. Jangan kita sibuk-sibuk bekerja, tapi kita hidup dalam pekerjaan kita tidak jujur. Waktu kita habis dalam pekerjaan, tapi kita tidak mempermuliakan Tuhan. Jahat saudara di mata Tuhan. Sibuk bekerja, oke, bagus. Pertama, saudara bertanggung jawab, tapi saudara jujur dalam pekerjaan-pekerjaan. Saudara tidak boleh yang mana. Lanjut. Poin keempat, hidup dengan bertanggung jawab. Hidup dengan bertanggung jawab. Matius pasal 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, tuannya berangkat. Setelah Tuhan memberikan karunia kepada saudara, memberikan talenta kepada saudara di muka bumi ini, Tuhan pergi. Dan Tuhan akan kembali meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang saudara kerjakan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saudara? Ya, apa yang saudara kerjakan? Jadi seringkali kalau kami ingatkan tugas tanggung jawab, saudara merasa bahwa kita mengusik saudara. Ya, saudara merasa bahwa kita mencari kesalahan saudara. Tapi saya katakan dalam nama Yesus, saya tidak punya hati seperti itu, saudara. Ya, saya tidak punya hati seperti itu. Kalau saya membangun tubuh Kristus ini dari nol, hanya karena anugerah Tuhan, dan saya tidak mungkin menghancurkan tubuh Kristus di tempat ini. Dan saya tidak mau ada orang menghancurkan tubuh Kristus di tempat ini juga. Karena ini milik Kristus, bukan milik saya. Dan semua tubuh Kristus harus bertanggung jawab atas tubuh Kristus di tempat ini. Ya, kita harus bertanggung jawab. Perintah-perintah yang Tuhan percayakan kepada kita jangan matikan. Tapi harus kita kembangkan, saudara. Kita harus kembangkan.
Tidak boleh saudara melakukan. Jangan jadikan alasan tidak punya waktu. Ingat tadi saya bilang, waktu itu dalam pikiran. Semuanya saudara boleh jujur. Kalau saudara tidak punya waktu, tapi untuk yang kita lain saudara punya waktu tuh. Halo, biar tinggal malam dulu punya waktu, betul ya? Halo, punya waktu nggak? Punya saudara. Saya juga pernah hidup seperti itu, saya tahu saudara. Kalau suruh ibadah, aduh sobat, maaf ya, besok nih bos ada suruh saya harus bawa ini kerja ini. Jadi saya lebih menghormati bos daripada Tuhan. Karena hidup saya di tangan bos atau di tangan Tuhan. Hidup kita di tangan siapa? Bos atau Tuhan? Tuhan. Makanya saudara jangan jadi bos. Bos itu bekas orang cincin gitu. Jangan pernah menjadi bos. Ya, Tuhan kita cuma satu, Yesus Kristus. Harus ingat itu baik-baik. Ya, saudara melihat, sekian waktu Tuhannya pulang dan minta pertanggungjawabannya yang 5 kali lipat menjadi apa? 10, 2 menjadi, yang 1 menjadi 1. Artinya apa saudara? Ia tidak kembangkan. Saudara bisa baca pada ayat 24 dan ayat 25. Akibatnya saudara melihat orang yang malas mempertentangkan orang lain sebagai penyebab daripada kemalasannya atau melempar tanggung jawab kepada orang lain. Dia jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang punya satu tenda yang dia tersembunyi di bawah batu yang dia tidak mengembangkan karena dia berpikir Tuhannya jahat. Tuhannya mengambil keuntungan dari apa yang dikerjakan oleh orang lain. Seringkali kita juga seperti itu. Kita berpikir pelayanan ini untuk siapa? Kita berpikir pelayanan itu untuk diri kita sendiri. Jadi kita tidak melihat bahwa Tuhan sangat percayakan itu untuk kemuliaan Anda. Sehingga dia tidak mau kembangkan. Nah, saudara bisa melihat pelayanan bagaimana. Kalau pelayanan hanya untuk menyenangkan dirimu, pelayanan hanya untuk supaya orang puji saudara. Saudara sama dengan orang yang mendapat satu talenta. Saudara tidak kembangkan. Dan Tuhan berkata saudara jahat. Enakan dia dalam api neraka. Itu tempat kita yang tidak mau mengembangkan talenta. Saudara ini firman Tuhan, saya tidak main-main, saya serius saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Cepat atau lambat akan tergenapi dalam setiap hidup kita. Ingat tuh, cepat atau lambat firman akan tergenapi dalam hidup kita. Jangan saudara menyesal. Kalau saudara tahu yang benar, saudara tahu saudara lakukan untuk mereka saudara tidak mengerjakan, maka saudara akan mendapat tempat di api neraka. Ya, saya tidak takut, saya katakan yang benar saudara. Ya, firman Tuhan selalu membentuk kita. Kadang-kadang memang kita ketemu dengan teman, kadang-kadang menjengkelkan juga. Tapi kita bisa melihat bahwa itu adalah sedang dibentuknya kita. Bagaimana kita bisa bersabar, bagaimana kita juga bisa menerima, bagaimana kita bisa melihat, oh ini kekurangan saya, ini kesalahan saya, dan Tuhan ampuni saya. Kita bisa belajar dari saya. Saya melihat bahwa dari setiap masalah yang kita hadapi, saudara, setiap masalah yang kita hadapi pasti ada sisi baiknya. Coba saudara berpikir yang positif. Setiap persoalan yang terjadi, baik itu dari diri kita maupun dari orang lain, pasti ada sisi baiknya. Ya, jadi saya tidak berbicara bahwa dari orang, tapi dari diri kita juga, saudara. Dari siapa saja. Tapi kalau kita melihat secara positif, kita akan ketemu sisi baiknya. Ya, kita akan ketemu sisi baiknya. Tapi kalau cara berpikir kita negatif, biarpun orang bikin baik, tapi kita tetap tidak baik. Ya, karena kita sudah negatif duluan. Kita sudah berpikir negatif. Ya, ayo saudara bangkit. Lihat kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Jadi talenta harus kita kembangkan. Poin terakhir, hidup dengan penuh kasih.
Ya, lanjut. Dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, kita harus hidup dengan penuh kasih. Tidak memikir diri sendiri, tapi harus hidup seperti Kristus, mengasihi mereka yang apa? Yang apa? Terkasih. Tersisi dan saudara kasih yang kita bagikan kepada orang-orang seperti itu. Bukan kita memberi kasih kepada orang yang punya. Bukan kita memberi kasih supaya kita dipuji. Bukan seperti itu, saudara. Tapi Tuhan memberikan contoh, Dia memberikan kasihnya kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang mengalami kesakitan. Kalau saudara ingat cerita tentang 10 orang kusta, dan 10 orang kusta hanya 1 orang yang tahu kebenaran. 9 tahu kebenaran, tahu Allah, 1 orang tidak, orang Samaria. Tapi begitu Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menjamah mereka dan mereka sembuh. Orang kusta kalau kita jamah itu bukan melalui kusta loh. Tapi Tuhan melakukan hal itu. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan kepada mereka. Lalu mereka pergi menunjukkan diri mereka kepada para pelayan hamba-hamba Tuhan. Dalam perjalanan mereka semuanya sembuh. Dan 10 orang yang kembali untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dengan 1 orang Samaria yang tidak mengenal Allah. 9 orang yang mengenal Allah kemana? Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita juga seperti itu, saudaraku. Kita hanya menerima baik, kita hanya menerima berkat, tapi kita tidak mau mengalami hal yang tidak baik. Artinya kalau kita tidak pernah mau bersyukur kepada Tuhan, itu menunjukkan seperti itu sikap kita. Seperti istrinya Ayub. Pada saat Ayub sedang mengalami tekanan, istrinya berkata, jauh sudah umur teman-teman. Lalu kau mati sudah. Dan karena kau menderita seperti itu, kutuklah Tuhan. Tapi apa kata Ayub? Dasar perempuan gila. Kau cuma menerima yang baik, kalau yang tidak baik kau tidak menerima. Halo. Seringkali terjadi dalam diri kita juga seperti itu. Kalau tekanan saudara kita bisa mempersalahkan Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab atas kita. Tapi saudara tahukah bahwa Tuhan sedang mengizinkan pemulihan dan proses pembentukan supaya kita semakin terbuka. Bukan Tuhan tidak punya pekerjaan. Ya Tuhan. Tapi Tuhan mau melihat kita selalu pertumbuhan yang baik, yang benar. Kita harus menjadi temanlah. Oleh sebab itu kalau tekanan datang kepada saudara dan saya, ayo kita lihat secara sistem positif. Maka saudara akan menerima berkah. Dan pada poin yang kelima ini saudara, yang Tuhan minta kita harus membagi kasih. Ya. Ayat 40 jelas, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Yang payah apa? Kamu telah melakukan berkat. Jadi kalau kita melakukan pelayanan kita hanya untuk orang baik, apakah itu tujuan Tuhan? Tidak. Tapi kalau kita melakukan untuk orang hina-hina, kita dihina lagi. Kita disalah mengerti lagi. Kita dianggap bahwa kita tidak melihat bahwa ini orang berdosa, tidak boleh izinkan dia terlibat dalam pelayanan dan tidak boleh. Cara pandangnya bagaimana sih? Kita Yesus katakan jelas di sini saudara. Ya, paling hina. Ini, paling hina. Sama yang kita melakukan yang siapa? Tuhan, saudara. Saya hanya melayani kesimpulan diri saudara. Kalau kita tidak mau melayani kepada orang yang hina, berarti kita merasa bahwa diri kita yang paling suci. Ya, berarti kita merasa bahwa hidup kita yang paling kudus, sehingga kita tidak layak bergaul dengan orang-orang rendahan. Ya, kita tidak layak bergaul dengan orang-orang rendahan.
Kita tidak layak bergaul dengan orang-orang yang tidak punya apa-apa, apalagi hidup dalam dosa. Kita tidak layak. Bukan level saya. Kalau gitu Yesus salah ya. Visi dan misi Yesus ada di bumi salah ya. Yesus dia Tuhan tapi dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Salah kan visinya? Iya kan? Udah level gitu. Saudara melihat apa yang Yesus lakukan, itu yang harus kita ikut. Itu yang harus kita kerjakan, saudara. Bukan cara pandang kita. Bukan aturan-aturan manusia yang kita mau pakai hanya untuk menyenangkan hati kita. Bukan, saudaraku. Tapi kita mau membuat itu karena untuk Tuhan. Tuhan berkata kepada orang-orang yang melakukan tindakan kasih tersebut, Kristus berkata bahwa mereka akan diberkati dan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak melakukan, mereka akan apa? Diingatkan. Makanya itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu berkata, Tuhan kami sudah melakukan menyembuhkan orang, membuat mujizat-mujizat dengan pertolongan yang kuasa. Kami Tuhan katakan apa? Nyala engkau dari hadapan pembuat kejahatan. Karena bonus kita untuk diri kita, saudaraku. Maka saya katakan uangnya kita yang Tuhan berikan kepada kita jangan matikan. Kalau kita tidak kembangkan, kita jahat di mata Tuhan dan Tuhan katakan nyala engkau dari hadapan. Ya, jelas ya. Saya tidak berharap kita semua sudah paham sebagai para pelayan di sini. Cara berpikir kita harus utamakan Tuhan. Jangan hari ini katakan, siap Bapak, angkat diri kita itu, siap. Tapi hal pas saudara punya tugas, saudara diminta menggantikan, aduh maaf, saya tidak punya waktu, main dia. Bapak saudara tidak utamakan Tuhan. Ya, saudara utamakan Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan. Tuhan Yesus menghargai orang yang melakukan tindakan kasih seperti itu. Karena sikap seperti itulah yang mewarnai kehidupan Kristus. Jadi saudara kita juga harus mengikuti gaya hidup Kristus. Kita mengikut Kristus dan kita harus gayanya Kristus yang kita ikuti. Karakternya, integritasnya. Kita ikuti Yesus, bukan ikuti orang lain. Tetapi karakter Kristus yang kita ikut, sebenarnya gaya hidup Kristus yang kita ikut, kita buat. Kalau saya ingat dulu masa topnya pemain band, penyanyi terkenal Michael Jackson, masih ingat? Tentu saudara juga mungkin masih ingat dari itu. Michael Jackson yang orang negro hitam, tapi operasi badan sampai jadi putih, ya. Dia lakukan ketenaran, ya, dan gayanya bagaimana sih gayanya? Saya tidak bisa hafal, tapi gayanya dia banyak orang yang mengikut. Di mana pasti bikin gayanya dia tahu tidak pengikut mereka dia, ya, padahal dia penyembah berhala, pengikut iblis. Setiap pujian-pujian yang dinaikkan, dia harus didoakan dulu, diserahkan dulu kepada iblis baru dijual. Maka seringkali kami ingatkan juga saudara-saudara sebagai memuji penyembah. Janganlah suka mendengar lagu-lagu dunia. Sebab lagu-lagu dunia sering dipersembahkan dulu untuk iblis baru dijual. Kalau saudara dengar, saudara rasa enak bahasanya lucu, bahasanya sentuh, cocok dengan saya yang hidup. Tetapi itu saudara terikat. Karena pujian itu dipersembahkan untuk iblis dulu. Ya, kita rubah cara mindsetnya kita. Bukan berarti tidak, tapi kita tidak tahu tidak tahu. Tapi kalau kita suruh nyanyi lagu itu berulang-ulang kali, berarti kan itu bukan tidak tahu kan? Ayo, orang yang telah menjaga kekudusan, menjaga kekudusan, bukan orang lain, saudara. Karena anak ada dalam diri, anak ada dalam hidup, saudara harus menjaga kekudusan itu.
Iya. Next. Oke, saudara. 5 poin saya belajar, saya kita lagi. Ya. Jadi yang pertama, sikap hidup kita harus berjaga-jaga. Yang kedua, hidup kita selalu siap sedia. Yang ketiga, hidup dengan bijaksana. Keempat, hidup dengan bertanggung jawab. Dan yang kelima, hidup dengan penuh kasih. Hidup dengan penuh kasih. Coba saudara buka ayat terakhir, pasal terakhir dan ayat terakhir tadi. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, Kuat, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah ini, sehingga Ia telah memberikan anak-anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah telah terbukti bagi saudara dan saya. Dia memberikan Yesus Kristus untuk kita semua. Ingat, kasih Allah telah terbukti. Sekarang 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Tadi Yohanes 3 ayat 16, sekarang 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah kita dikagumi kasih Kristus, Yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara. Kita harus apa? Memberikan Nyawa kita. nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita tidak boleh mempertahankan itu untuk diri kita. Karena kita punya itu Kristus. Kristus harus memberikan nyawa, kita juga harus memberikan nyawa kita. Jadi juga memberi nyawa di sini, karena saya suka sama Seva, contoh, Seva, aku kerasain sama kau, dia ada. Dia, kemana di dalam tempat hati kita sayang kau. Gitu. Jadi akhirnya saya rela mati untuk Seva itu, bukan seperti itu. Itu gombal. Tapi bagaimana kasih yang kita terima dalam hidup kita, kita persembahkan juga untuk orang lain. Mereka juga harus menikmati kasih itu. Yang tidak berhenti untuk diri kita, saudara. Nah, kita berdiri. Orang yang boleh kita. Kita naikkan pujian dan berdoa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi,
memperhatikan firman Tuhan akan mendapatkan kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak hamba berdoa di siang hari ini, menyerahkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kami berdoa biarlah kelima sikap yang sudah kami pelajari ini Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami mulai hari ini, ya Tuhan. Kami tahu berat, ya Tuhan, tapi biarlah anugerah-Mu selalu baru, yang selalu baru di dalam kehidupan kami itu memenuhi kehidupan kami, ya Tuhan. Sehingga dengan anugerah-Mu itu kami dimampukan, ya Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu sudah melakukan kebaikan bagi kami, ya Tuhan. Berikan kami hati yang selalu berjaga-jaga, selalu siap sedia, memiliki kepekaan kepada Engkau, ya Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana, ya Tuhan. Berikan kami hati yang bertanggung jawab, ya Tuhan, di dalam segala hal. Apapun yang kami lakukan, biar kami lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, ya. Dan biarlah kasih yang daripada-Mu, ya Allah, yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itu boleh nyata bagi banyak orang, ya Tuhan. Boleh menghidupkan kasih-Mu, menghidupkan orang lain dengan kasih-Mu lewat kehidupan kami. Biar kami juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan, ya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh memberkati orang lain juga, ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, ya Allah, di dalam segala jerih-lelah mereka, di dalam segala aktivitas mereka, apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka gumuli saat ini, ya Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang mustahil, ya Tuhan. Sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Hamba berdoa biarlah kuasa itu saat ini tercurah bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang letih lesu, mereka yang sedang lemah, mereka yang ada dalam keadaan sakit, mereka yang ada dalam pergumulan kebutuhan hidup. Apapun yang mereka butuhkan saat ini, Tuhan kiranya menyediakan semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan iman kami, bulatkan hati kami untuk takut akan Engkau. Siapkan hati kami Tuhan untuk dapat melangkah dengan penuh iman dalam hari-hari yang berat ini Tuhan. Kami percaya seberat apapun hari-hari yang ada di depan kami, ya Tuhan, dengan penyertaan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan pemeliharaanmu, kami akan melangkah keluar dan menjadi pemenang, ya Tuhan. Tuhan berikan kedewasaan bagi umat-Mu, pelihara setiap kami Tuhan. Lalu telinga-Mu, buka biji mata-Mu Tuhan. Tuhan melihat setiap kami, ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Seperti pujian yang baru kami naikkan itu Tuhan. Mengalir kasih kuasa yang daripada-Mu di dalam kami, ya Allah. Sebab hanya kasih-Mu yang memberi damai sejahtera, hanya kasih-Mu yang memberikan kelegaan, hanya kasih-Mu yang memberikan kesembuhan, hanya kasih-Mu yang memberikan jalan keluar bagi umat-Mu, ya Allah. Ajar kami Tuhan untuk berserah dengan sepenuh hati kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mau mendengar apa yang Tuhan katakan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan segala firman-Mu, ya Allah. Kuatkan iman kami Tuhan, bawa kami keluar dari zona nyaman kami, ya Allah. Biar kami juga boleh menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, selalu siap sedia dalam segala saat sesuatu, dalam segala perkara yang terjadi, ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Bapak terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir kepada kami, kebaikan-Mu, ya Tuhan, senantiasa memuaskan hati kami, ya Allah. Bawa kami masuk dalam rancangan-Mu, ya Tuhan. Ya semua yang terjadi dalam kehidupan kami,
kami boleh melihat dari sudut pandang Allah, bukan dari pikiran dan hikmat kami sendiri, sehingga kami tidak kecewa, sehingga kami tidak marah, ya Tuhan, sehingga kami tidak di dalam kehidupan kami, hati kami, ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan dengan hikmat yang daripadamu, kemampuan yang daripadamu, ya Allah, kami boleh dengan berbesar hati menerima segala sesuatu yang kami hadapi, baik menurut kami itu jahat atau tidak membawa keberuntungan Tuhan, tapi kami percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, ya Tuhan, itu semata-mata membawa kedewasaan. Janji Tuhan yang tidak pernah terlambat, janji Tuhan yang selalu setia, janji Tuhan yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Kiranya menyertai setiap kami, jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Tangan kasih-Mu melindungi kami, menjaga kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu juga, Bapak Tony, ya Tuhan. Terima kasih sudah menjadi saluran berkat bagi umat-Mu, ya Tuhan. Tuhan pakai dia dengan luar biasa, hikmat, kemampuan, kebijaksanaan, ya Tuhan, di dalam mengembalakan umat-Mu. Tuhan taruh dan terus biar talenta dan semua yang Tuhan sudah berikan bagi dia, dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu, turun atas dia, ya Allah, sehingga semua yang ia lakukan meneguhkan janji-Mu bagi umat-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa, memberkati beliau, memberkati keluarganya, istri dan anak-anak, cucu-cucunya dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Tangan kasih-Mu yang penuh dengan berkat, limpah dengan perlindungan, limpah dengan kebaikan itu, menjaga dan memelihara kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Saatnya kami akan memberi juga, ya Tuhan. Biar kami memberi dengan sukacita, ya Tuhan, sebab kami percaya apa yang kami berikan ini, ya Tuhan, akan kami pakai, ya Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus di tempat ini, ya Allah. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur dan kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Yes, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya. Mari kita siapkan persembahan kita dan selamat memberi. Tuhan memberkati kita. Yes. Ajakku berdiam di dalam kasih-Mu, Yesus.
Sang pemelihara kami, kota benteng kami yang teduh. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tidak akan pernah tinggalkan aku sendiri. Ya Tuhan, Engkau membawa aku kepada gurun, dan aku akan menikmati, ya Tuhan, semua kebaikan Tuhan. Aku akan tinggal dengan nyaman di dalam rumah-Mu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi kiranya turun atas umat Tuhan yang percaya kepada Engkau, ya Tuhan. Diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Diberkatilah mereka apapun yang mereka lakukan, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, persekutuan mereka, ya Tuhan. Lingkungan dimanapun mereka berada, ya Tuhan, diberkati oleh umat-Mu, ya Tuhan. Mereka menjadi berkat, ya Tuhan, bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan atas mereka, iman-Mu diteguhkan dalam mereka, janji firman-Mu tergenapi bagi mereka saat ini, ya Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan oleh seluruh kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera sukacita yang daripada Allah melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Kasih setia, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas tercurah turun atas umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Terima kasih. Silakan duduk. Dan mengucap terima kasih juga untuk teman-teman jemaat yang mengikuti online di siang hari ini. Bersukacita, bersyukur. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Tuhan berkati. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang, di bulan yang baru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Haleluya.